Kita ke mancanegara pemirsa, kabar duka datang dari misi perdamaian PBB di Libanon. Satu prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan UNIFIL kembali gugur setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit Beirut. Kementerian Pertahanan dan Kesdam 4 di Ponorogo turut mengucapkan duka cita atas gugurnya prajurit kepala atau Praka Riko Pramudia. Sebelumnya Praka Riko mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di Acit Al-Qusar pada akhir Maret lalu. Dalam insiden tersebut, satu prajurit lain yaitu Praka Farizal gugur lebih dulu. Kementerian Luar Negeri juga turut berduka cita atas gugurnya Praka Riko Pramudia. Kemlu juga menyatakan pemerintah mengutuk serangan Israel yang mengakibatkan pasukan perdamaian PBB di Libanon gugur. Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Praka Riko Pramudia, prajurit Indonesia yang bertugas dalam misi perdamaian UNIFIL yang mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Acit Al-Qusar pada 29 Maret 2026. Sejak insiden tersebut, pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan UNIFIL, pemerintah Libanon, serta tim medis di Beirut telah memastikan upaya medis yang optimal dan terbaik. Indonesia kembali mengutuk serangan Israel yang menyebabkan gugurnya Peacekeeper Indonesia. Serangan terhadap pasukan perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pemerintah Indonesia juga kembali mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan dan akuntabel untuk mengungkapkan seluruh fakta dan memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini. Sebelumnya 3 prajurit TNI penjaga perdamaian Indonesia atau pasukan Garuda yang bertugas dalam misi pasukan sementara PBB di Libanon atau UNIFIL gugur akibat serangan Zionis Israel. Insiden itu membuat PBB memperingatkan bahwa target pasukan penjaga perdamaian dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon gugur dalam serangan yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Satu prajurit TNI gugur pada hari Minggu di Taib, sementara 2 prajurit TNI lainnya gugur pada serangan kedua Senin pagi di Bani Hayan setelah ledakan menghantam konvoi logistik pasukan penjaga perdamaian PBB. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Zeng Pierre Lacroix menyatakan bahwa UNIFIL telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian tragis tersebut. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. Zeng juga menambahkan serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Dipimpin Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, delegasi Iran tiba di Islamabad, Pakistan. Namun tidak disebutkan kedatangan delegasi Iran untuk perundingan damai dengan Amerika Serikat. Delegasi Iran yang dipimpin Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi tiba di Islamabad, Pakistan. Rombongan disambut Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dan Kepala Angkatan Bersenjata Marshal Asim Munir. Araghchi akan menggelar pertemuan dengan pemimpin Pakistan untuk membicarakan perkembangan terkini di Timur Tengah. Namun tak disebutkan soal rencana perundingan kedua dengan Amerika. Sebelumnya, pasukan keamanan dan logistik Amerika Serikat juga telah tiba di Islamabad, Pakistan. Delegasi Amerika Serikat akan diwakili utusan khusus Steve Witkoff dan menantu Presiden AS Jared Kushner. Sementara itu, pengamanan ketat diberlakukan di Islamabad, Pakistan jelang perundingan damai kedua antara Iran dengan Amerika Serikat. Puluhan ribu petugas keamanan gabungan bersiaga di sejumlah titik penting, termasuk hotel tempat para delegasi menginap. Belum ada tanggal pasti kapan pertemuan krusial tersebut dilaksanakan. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pertemuan diprediksi akan berlangsung akhir pekan ini.
Perundingan damai yang direncanakan berlangsung awal pekan kemarin tertunda lantaran Iran menolak hadir. Menurut Iran, tuntutan Amerika untuk akhiri perang tidaklah realistis. Di tengah kesepakatan gencatan senjata, Zionis Israel masih menggempur Lebanon. Serangan udara terus berlanjut. Upaya memperpanjang gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung diuji di lapangan. Hanya beberapa jam setelah kesepakatan itu diumumkan, militer Israel dilaporkan kembali melancarkan serangan udara dan artileri ke wilayah selatan Lebanon. Serangan udara militer Israel menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan dan infrastruktur serta memicu kepanikan warga. Serangan terjadi pada Jumat dini hari dengan menyasar sejumlah titik strategis di kota Haldah, kota Tauline, dan distrik Tire. Kondisi ini menambah daftar pelanggaran gencatan senjata yang sejak awal memang sudah rapuh, terutama karena faktor Hizbullah yang menolak kesepakatan tersebut. Serangkaian serangan ini terjadi tak lama setelah Presiden Donald Trump mengumumkan Israel dan Lebanon sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 3 pekan, hasil dari pembicaraan tingkat duta besar di Gedung Putih. Sebuah pesawat tanpa awak atau drone milik Zionis Israel ditembak jatuh di langit Lebanon. Ya, inilah pemirsa, drone milik Israel yang hancur usai ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Drone hancur dan terbakar usai terkena pertahanan udara. Meski gencatan senjata di Lebanon diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Israel terus menggempur wilayah Lebanon Selatan. Sementara itu sebuah rekaman video menunjukkan bagian dari puing-puing drone atau pesawat tidak berawak tersebut. Drone ini diduga ditembak jatuh di atas langit kota Burj El Shamali, Lebanon Selatan. Dan hingga kini belum diketahui adanya korban jiwa atau luka-luka akibat insiden ini. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke tank Merkava Israel di Lebanon. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan, dan pada serangan ini pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava milik Zionis Israel. Dan selain itu, serangan ini dilakukan saat gencatan senjata masih berlangsung antara Lebanon dengan Israel. Hizbullah menginginkan Israel keluar dari wilayah teritorial Lebanon Selatan. Ratusan warga Lebanon berduka atas kematian jurnalis Amal Khalil di kota Bisariyeh. Ia tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan sebuah bangunan di Altiri, Lebanon Selatan. Amal Khalil, jurnalis wanita Lebanon, tewas saat berlindung bersama rekan-rekan sesama jurnalis di sebuah bangunan di Altiri, Lebanon Selatan. Jenazahnya ditemukan di bawah reruntuhan beberapa jam kemudian. Dalam serangan ini, 2 orang tewas dan 1 orang terluka. Ia tengah meliput di Altiri, Lebanon Selatan bersama jurnalis lainnya dan diserang drone militer Israel. Setelah jenazahnya berhasil ditemukan, kemudian dievakuasi ke kampung halamannya di Bisariyeh, Lebanon Selatan. Warga di Bisariyeh membawa peti jenazah Amal yang diselimuti bendera Lebanon sambil melantunkan doa saat pemakaman berlangsung. قدرنا نتضامن مع بعضنا كصحفيين وكإعلاميين وكزملاء بتربطنا فيهم علاقة صارت وتيدة ونوقف وقفات مش بس هون بالتشييع بدنا يعني نوقف وقفات دائما ونرفع صوتنا عالي بوجه هذا العدو الإسرائيلي بكافة المحافل لحتى يقاضي هذا العدو الصهيوني لأنه هذا العدو الصهيوني لحد هلا ما قدر حدا يردعه. Berdasarkan laporan dari Persatuan Jurnalis Lebanon, Amal Khalil adalah jurnalis Lebanon ke-11 yang tewas dalam serangan Israel.
Presiden Lebanon, Joseph Aoun pun mengutuk serangan terhadap jurnalis karena melanggar hukum internasional. Dari simbol persatuan lintas iman kini berubah menjadi saksi bisu kehancuran perang. Sebuah situs suci yang dihormati oleh umat Muslim dan Kristen di Lebanon Selatan rusak akibat pertempuran Israel dengan Hizbullah. Makam Syam'un As-Safa, salah satu murid Nabi Isa alaihi salam di Sama yang selama ini dihormati umat Muslim dan Kristen, kini menunjukkan jejak luka akibat konflik berkepanjangan. Kondisi sebelumnya memperlihatkan keindahan situs ini berdiri megah berdampingan dengan kastil kuno Sama. Namun gambar terbaru mengungkap kenyataan pahit. Kerusakan parah akibat pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Upaya restorasi sempat dilakukan, tetapi situasi kembali berubah setelah konflik memanas. Laporan media lokal menyebut situs ini kembali menjadi sasaran serangan Zionis Israel. Pemerintah Lebanon pun bergerak cepat mengajukan keluhan ke UNESCO mendesak perlindungan terhadap situs bersejarah yang kini terancam. Di tengah konflik yang belum mereda, warisan sejarah dan nilai spiritual kembali menjadi korban. Perawat mengevakuasi bayi-bayi prematur dari inkubator saat Zionis Israel menyerang rumah sakit di Teheran, Iran. Sementara itu, para pengunjung dan pasien rumah sakit panik usai merasakan guncangan hebat. CCTV di Rumah Sakit Hatam Al-Anbiya, Teheran, Iran merekam peristiwa dramatis. Seorang perawat mengevakuasi bayi-bayi dari inkubator di ruang neonatal saat gedung rumah sakit tiba-tiba berguncang hebat. Sementara itu, pasien dan pengunjung rumah sakit panik. Plafon rumah sakit berjatuhan dan terdengar suara gemuruh. Mereka pun langsung menyelamatkan diri. Diduga peristiwa ini terjadi saat Israel menyerang Iran beberapa waktu lalu. Sejumlah rumah sakit di Iran kini rusak parah akibat serangan Israel. Pihak otoritas Iran menyebut sedikitnya 3.400 orang tewas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan tekanan pada Iran dan Lebanon. Netanyahu juga sesumbar Israel akan mengubah wajah Timur Tengah. שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. כך גם בלבנון. אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון. וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא, נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול, תקפנו היום, אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון. Kerusakan parah terjadi di landasan pacu Bandara Internasional Mehrabat, Teheran. Hal tersebut terjadi saat Iran kembali membuka bandara-bandara utama. Landasan pacu Bandara Internasional Mehrabat di Teheran, Iran rusak parah. Rekaman video menunjukkan puing-puing berserakan dan sejumlah pesawat hancur dan hangus di landasan pacu. Bagian dalam bangunan juga terlihat hancur akibat serangan militer. Kerusakan terjadi saat Iran kembali membuka bandara-bandara utama. Pimpinan tertinggi Gereja Katolik Sedunia, Paus Leo, mengkritik sikap pelin-pelan Amerika Serikat terkait perundingan dengan Iran dan memperingatkan agar tidak memperdalam korban atau memperbanyak korban jiwa akibat konflik.
Paus Leo menyerukan sikap budaya baru terhadap perdamaian dan mendesak negara-negara untuk memprioritaskan dialog dan diplomasi daripada eskalasi. Paus Leo juga mengkritik perubahan posisi Amerika Serikat saat negosiasi sedang diupayakan. Hal ini menciptakan situasi yang kacau dan kritis bagi ekonomi global dan penduduk di Iran yang tidak bersalah menderita karena perang. Tetapi juga ada seluruh penduduk di Iran, orang-orang yang tidak bersalah yang menderita karena perang ini. The taking of people's lives, I condemn capital punishment. La situazione di Iran è evidentemente molto complessa. Gli stessi trattative che stanno trattando di fare, un giorno Iran dice sì, Stati Uniti dice di no e viceversa, non sappiamo dove va. Che ha creato ancora questa situazione caotica, critica per l'economia mondiale, ma poi anche c'è tutta una popolazione in Iran di persone innocenti che stanno soffrendo per questa guerra. Se il cambio di regime sì o no, non è chiaro quale è il regime in questo momento, dopo i primi giorni degli attacchi di Israele e Stati Uniti contro Iran. Piuttosto vorrei incoraggiare la continuazione del dialogo per la pace. Le parti che partecipino, che cercano, che mettono tutti gli sforzi per promuovere la pace, la minaccia della guerra, che si rispetti il diritto internazionale. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menegaskan Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali ketat Angkatan Laut IRGC. Di bawah pengawasan Iran, kapal-kapal terlihat menunggu izin untuk melewati Selat Hormuz. Selain kapal militer, kapal penangkap ikan dan kapal-kapal kontainer juga harus menunggu izin. Salah seorang anggota IRGC mengatakan hingga saat ini Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali ketat Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran. Kapal militer dan kapal lain milik negara-negara yang memusuhi Iran tidak diizinkan melewati Selat Hormuz. Namun kapal kargo lain dapat melintas melalui Selat Hormuz setelah menerima izin dari Angkatan Laut IRGC. Termasuk kapal-kapal kontainer dari wilayah Asia Tenggara yang tampak sedang menunggu izin transit dari Angkatan Laut IRGC. Aksi saling sandera kapal antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi setelah Korps Garda Revolusi Iran mencegat dan menyita 2 kapal berbendera Israel yang coba menerobos blokade Selat Hormuz. Amerika pun mencegat 3 kapal berbendera Iran di Selat Malaka. Sebuah video yang dirilis Korps Garda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan militer Iran berhasil mencegat 2 kapal yang berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam. Personel militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resminya, kedua kapal tersebut diidentifikasi bernama MSC Francesca dan Epaminondas. Kapal MSC Francesca disebut-sebut memiliki keterlibatan dengan Israel. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan. IRGC menegaskan akan menindak tegas setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran di Selat Hormuz. Sementara operasi balasan dilakukan militer Amerika Serikat yang secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka. Operasi Amerika Serikat kini bergeser ke Selat Malaka di mana selat tersebut diyakini Amerika Serikat sebagai jalur alternatif bagi kapal-kapal tanker yang membawa minyak dari negara yang mendapat sanksi Amerika Serikat. Ketiga kapal tanker berbendera Iran yang dicegat oleh militer Amerika Serikat adalah supertanker Deep Sea, kapal Sevin dan kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah. Aksi saling sandera antara Iran dan Amerika Serikat memicu ketegangan kedua negara ini semakin memanas. Blokade tandingan yang dilakukan Amerika Serikat ini sebagai upaya untuk menekan Iran untuk mengikuti perundingan damai di Pakistan. Pasukan Israel terus menebar teror dengan menyerbu sejumlah wilayah di tepi barat Palestina. Di Camp Al-Arub, Hebron, pasukan penjajah Israel menangkap seorang pemuda Palestina yang terluka. Penangkapan ini berlangsung setelah terjadinya bentrokan di Camp Al-Arub, Hebron, tepi barat. Aksi teror penyerbuan tentara Israel juga terjadi di kota Beita Nablus, tepi barat. Sementara itu sejumlah pemuda Palestina dengan gagah berani melawan dengan melemparkan batu ke arah kendaraan lapis baja penjajah. Pasukan Israel menyerang sebuah sekolah di tepi barat dan menembak ke arah kelas. Akibatnya seorang siswa dilaporkan meninggal dunia.
Video yang dirilis memperlihatkan momen mencekam di sekolah menengah Al-Mughayyir, tepi barat. Israel melepaskan tembakan ke arah ruang kelas sehingga menewaskan seorang siswa. Serangan terjadi saat aktivitas belajar mengajar tengah berlangsung. Para siswa dan pengajar pun panik dan berusaha melindungi diri. Sejumlah kapal dari bagian armada Global Sumut Flotilla berlayar dari Sisilia, Italia menuju Gaza, Palestina. Para aktivis bersiap untuk berlayar di pelabuhan Syracuse, Sisilia, Italia pada Jumat waktu setempat. Mereka menyiapkan perbekalan dan memeriksa kondisi kapal. Sebelumnya mereka berangkat dari Perancis dan akan melanjutkan perjalanan ke Gaza, Palestina untuk menembus blokade Israel. Mereka akan bergabung bersama ribuan peserta lainnya dari berbagai negara untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Unjuk rasa anti perang digelar di Jerman. Para demonstran menyuarakan kekecewaan peran pemerintah Jerman dalam perang yang menilai memprioritaskan kepentingan Amerika Serikat dan Israel di atas kepentingan Jerman sendiri. Puluhan peserta menggelar unjuk rasa anti perang dengan mengibarkan bendera Iran di gerbang Brandenburg, Jerman. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan sambil memegang potret para korban yang diduga menjadi korban konflik dan mengangkat spanduk bertuliskan satu genosida tidak membenarkan genosida lainnya. Para demonstran juga menyuarakan kekecewaan yang semakin besar terhadap peran pemerintah Jerman dalam perang. Pengunjuk rasa menilai Kanselir Friedrich Merz memprioritaskan kepentingan Amerika Serikat dan Israel di atas kepentingan Jerman sendiri. Imbas perang Timur Tengah, inflasi tinggi menyebabkan keprihatinan bagi warga Jerman. Demonstrasi ini juga menarik sekelompok kecil demonstran tandingan pro-Syah yang berkumpul di dekatnya, meneriakkan slogan-slogan dan mengibarkan bendera singa dan matahari pra 1979, sementara polisi bergerak untuk memisahkan kedua kelompok massa tersebut. Reza Pahlavi, tokoh oposisi Iran, disiram cairan merah oleh orang tak dikenal usai menghadiri konferensi di Berlin, Jerman. Ya, insiden penyiraman ini terjadi saat Reza Pahlavi, putra Syah Iran terakhir, meninggalkan lokasi acara. Pelaku mendekat dan langsung menyiramkan cairan merah yang diduga jus tomat. Petugas kepolisian yang berjaga langsung mengamankan pelaku dan hingga kini motif penyiraman masih diselidiki. Insiden terjadi di tengah meningkatnya tensi politik terkait Iran serta sorotan terhadap tokoh oposisi Iran. Reza Pahlavi merupakan putra mahkota Syah terakhir Iran, Muhammad Reza Pahlavi, yang digulingkan dalam revolusi Iran di tahun 1979. Sejak saat itu, Reza hidup dalam pengasingan dan aktifkan suara perubahan rezim politik Iran dan dukung sistem demokratis. Italia menolak proposal utusan khusus Amerika Serikat untuk menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Menteri Olahraga Italia Andrea Abodi menegaskan Gli Azzurri menolak keras kemungkinan Sandro Tonali dan kawan-kawan tampil di Piala Dunia lewat jalur politik. Menteri Olahraga Italia Andrea Abodi menegaskan Gli Azzurri menolak keras kemungkinan Sandro Tonali dan kawan-kawan tampil di Piala Dunia lewat jalur politik. Abodi mengatakan Italia menggandakan Iran adalah sebuah hal yang mustahil dan sangat tidak pantas. So soltanto che fino all'ultimo rigore ho pregato di poter andare al mondiale, non avevo altri pensieri e penso che come il mio questo sia stato il pensiero di tutti gli italiani. Sono abituato a una continuità di pensiero anche se a volte lo metto in discussione, ma questo non è un tema per noi, come ho detto ieri in altre forme, quindi quello che ho detto vale oggi. Sebelumnya, utusan khusus Amerika Serikat Paolo Zampolli melontarkan usulan yang dinilai publik sepak bola sejagat sebagai ide yang sangat aneh dan kontroversial. Sebuah gagasan yang syarat muatan politis terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah yang melibatkan kepentingan Amerika Serikat dan Iran. Kepada Presiden AS dan Presiden FIFA, Zampolli memaparkan Italia pantas manggung di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Apalagi Italia memiliki sejarah besar sebagai juara dunia 4 kali.
Timnas Italia gagal ke Piala Dunia edisi ke-23 setelah kalah dari Bosnia Herzegovina di final playoff zona Eropa. Sebuah tamparan keras bagi Italia yang 3 kali beruntun harus absen dari event terbesar sepak bola dunia. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Iran memastikan timnas Iran tetap bakal tampil di Piala Dunia 2026. Penegasan serupa juga dilontarkan Presiden FIFA karena Iran berhak berlaga mewakili rakyatnya. Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan tidak ada rencana mengganti Iran dengan Italia di Piala Dunia 2026. Penegasan tersebut sekaligus memutus spekulasi soal jalur politik agar Di Azzurri bisa tampil di Piala Dunia Juni mendatang. Infantino menegaskan segala keputusan terkait kontestan Piala Dunia sepenuhnya berada dalam kewenangan FIFA. Hingga saat ini tidak ada indikasi perubahan peserta Piala Dunia 2026. Iran dipastikan berlaga tanpa ada syarat apapun sebagaimana dispekulasikan. Non, les matchs seront où ils doivent être, selon le tirage au sort. L'Iran sera la Coupe du Monde. Et on se réjouit parce que c'est une très très forte équipe qu'on a vu aujourd'hui. Donc, je suis très content. J'ai vu l'équipe, j'ai parlé aux joueurs, à l'entraîneur. Donc, tout va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Infantino menekankan timnas Iran harus ikut serta. Sebab situasinya akan kian kondusif menuju perdamaian. Iran sudah lolos dan berhak tampil mewakili rakyatnya, bukan Italia yang sudah tersingkir karena gagal di final playoff. Federasi Sepak Bola Iran juga memastikan timnas Iran tetap berlatih keras dan akan tampil di Piala Dunia 2026. Impor minyak hampir 100%, Bangladesh mengalami kelangkaan bahan bakar minyak imbas penutupan Selat Hormuz. Kendaraan antre di SPBU untuk mendapatkan BBM dengan harga yang melonjak tinggi. Ratusan kendaraan mengantre di sejumlah SPBU di kota Dhaka, Bangladesh. Mobil, sepeda motor, dan beca menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang mengalami kelangkaan. Selain langka, harga BBM juga naik signifikan hingga 20% dari harga sebelumnya. সময় তো এমনই সিরিয়াল দেখতেছি, সিরিয়াল তো আছেই, দাম বাড়ার পর অন্য কোন জায়গায় কি অবস্থা এটা জানি না, অন্য জায়গায় এখন অনেক জায়গায় আছে তেল দেয় না, এই জায়গায় তাও তেল দিতেছে, অন্য দাম বাড়ার পরে কোনো জায়গায় তেল দিতেছে না, তেল কোনো ঠিক নাই, কোন জায়গায় দেয় কোন জায়গায় দেয় না। Bangladesh yang mengimpor 95% minyak dari Arab Saudi dan Qatar sangat terdampak dengan penutupan Selat Hormuz. Warga Bangladesh berharap konflik segera mereda sehingga jalur perdagangan global di Selat Hormuz bisa kembali normal. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan aturan baru bagi mobil listrik. Bahkan informasi yang beredar, aturan ganjil genap yang saat ini menjadi pemicu pembelian mobil listrik di Jakarta akan dicabut. Masa bulan madu bagi kendaraan listrik berakhir. Melalui peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru, kendaraan listrik baik mobil maupun motor tidak lagi menikmati bebas pajak. Per April 2026, kendaraan listrik harus bayar pajak sama seperti kendaraan jenis BBM. Insentif pajak masih bisa diberikan, tapi jika ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah masing-masing. Selain tidak kebal pajak, kendaraan listrik juga tidak lagi bisa melenggang bebas di jalanan Jakarta setiap saat. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan tengah mengkaji aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik. Kendaraan listrik ini kan dapat fasilitas ganjil genap, pajaknya 0%, dan tentunya pemerintah di Jakarta melihat setelah adanya Permendagri ini kami akan mengambil keputusan mengenai kendaraan listrik di Jakarta.
Ditopang banyak subsidi pajak, industri mobil listrik tanah air melesat dalam 2 tahun terakhir. 3 bulan pertama tahun ini, penjualan mobil listrik mencapai 33.150 unit, melonjak 95,9%. Bahkan sepanjang 2025, penjualan mobil listrik menembus hampir 104.000, melonjak 141% dibandingkan tahun 2024. Di tengah krisis BBM, adopsi kendaraan listrik diharapkan makin bertambah dan bisa menekan subsidi BBM. Tapi sayangnya, berbagai insentif justru berhenti di tengah jalan. Harga motor dan mobil listrik diperkirakan naik 5 hingga 15%. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengikuti mandat Undang-Undang HKPD dari pusat, Pemprov DKI akan segera mengeluarkan aturan baru untuk menjaga udara Jakarta tetap bersih dan tentunya cita-cita awal bebas macet, namun sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Kita bahas bersama seorang pakar otomotif serta pebalap Indonesia, Fitra Eri. Selamat sore, Mas Fitra. Selamat sore, Mas David. Ya, terima kasih untuk waktunya nih, Mas. Mas, ini kalau semua subsidi dan insentif dicabut, apakah masyarakat masih akan beli mobil listrik menurut Anda? Ya, tentunya kalau semua subsidi dicabut, minat orang ke kendaraan listrik pasti akan menurun. Itu kan memang sudah hukum alamnya, ketika banyak insentif, banyak kemudahan, harganya lebih rendah, pasti akan meningkatkan minat. Dan ketika itu semua dicabut, pasti akan menurunkan minat. Tapi kan kita harus lihat dulu, apa sih sebenarnya insentif itu, kenapa sih insentif itu pada saat awal itu diberi? Karena pemerintah waktu itu punya tujuan untuk memperbanyak mobil listrik di Indonesia, bukan hanya untuk membuat udara itu menjadi lebih bersih, tapi juga untuk mengurangi ketergantungan kepada BBM. Nah, kalau sekarang mau dicabut, kita tinggal tanyakan lagi, apakah memang tujuan awalnya sudah tercapai? Apakah memang penjualan mobil listrik sudah sebegitu banyaknya? Kalau dari data tahun 2025, itu baru 11,6% penjualan mobil itu adalah mobil listrik. Apakah cukup kita dengan hanya 11% penjualan kita langsung menstop subsidi untuk mobil listrik? Sebenarnya balik lagi semua itu tergantung pemerintah, tapi semua ada plus minusnya. Dan bagi kami konsumen, yang diharapkan adalah aturan yang jelas seperti apa dan konsisten. Kan ini banyak masyarakat yang membeli mobil listrik karena memang insentifnya bagus, mereka tidak membeli mobil berbahan bakar minyak, membeli mobil berpenggerak listrik. Tapi sekarang kan seolah-olah seperti terjebak oleh pemerintah gitu. Ketika penjualannya naik, malah kemudian insentifnya ditiadakan. Jadi sebenarnya pemerintah mau bikin aturan apa saja terserah. Mobil apapun laku atau tidak itu tergantung dari peraturan pemerintah. Tapi sebaiknya peraturan itu jelas dan konsisten, karena itu juga menyangkut investasi dari luar negeri ke Indonesia. Oke. Jelas dan konsisten gitu ya, Mas. Apakah kalau menurut Mas Fitra ini Pemprov masih perlu memberikan insentif pajak 0% dan kebijakan ganjil genap? Atau ya tadi tetap konsisten tapi dengan peraturan yang baru, misalnya dia hilangkan itu tapi terus konsisten ke depannya? Sekarang kalau misalnya masih bisa memberikan saran gitu ya, mobil listrik pada awalnya dibuat menarik karena memang pajaknya rendah, bahkan pajak tahunannya 0, dan menggunakan ganjil genap itu bisa bebas gitu. Dan banyak sekali orang membeli mobil listrik karena itu. Apakah pemerintah Jakarta kemudian tidak memikirkan rakyatnya yang sudah membeli mobil tersebut, mungkin ada beberapa harus menabung sekian lama, kemudian dicabut. Karena semua orang yang membeli mobil listrik tidak menyangka bahwa peraturan itu akan dicabut. Kecuali kalau misalnya disosialisasikan, silakan beli mobil listrik tapi akan dicabut di tahun 2030 gitu misalnya insentifnya. Itu lebih fair daripada seperti sekarang kalau menurut saya. Oh ya, kasih rentang waktunya ya, kira-kira sampai segini, setelah itu aturan dicabut gitu ya. Ya betul, karena aturan itu sangat berpengaruh ke penjualan. Penjualan akan sangat berpengaruh ke investasi. Kenapa negara-negara tetangga kita bisa lebih unggul di sektor otomotif? Karena pemerintahnya membuat aturan yang jelas dan konsisten. Jadi pihak manufaktur, pihak merek mobil yang mau berinvestasi pun menyusun strategi, mereka bisa menyusun strategi dengan lebih baik, bisa berinvestasi lebih besar karena mereka tahu persis peraturan itu tidak akan berubah sampai jangka waktu tertentu. Oke, Mas Fitra, ini kita berandai aja ya. Jikalau Anda ini sebagai seorang gubernur DKI Jakarta,
3 kebijakan apa yang akan langsung dibuat untuk EV ini? Kalau saya, penjualan mobil itu anggaplah adalah hulunya. Kemudian itu adalah awal dari semuanya. Kalau misalnya penjualan mobil listrik itu meningkat, yang untung bukan hanya manufakturnya saja, tapi juga industri-industri pendukung ketika volume mobilnya banyak. Nah, ketika volume mobilnya disedikitkan dengan pencabutan insentif, dengan penambahan pajak, Pemprov DKI akan kehilangan sejumlah potensi pendapatan dari industri-industri pendukung yang mungkin bisa marah karena banyaknya volume mobil listrik gitu. Jadi kalau kita lihat di luar negeri, mobil itu murah-murah. Karena dengan orang membeli mobil, dia akan berbelanja lainnya. Dia akan berbelanja listrik untuk mengisi listrik. Dia akan melewati jalan tol, dia akan berbelanja ban, dia akan berbelanja semua industri-industri pendukung di situ. Jadi kalau saya diberi kewenangan, atau kan ini berandai-andai, justru mobil ini adalah kita harus tingkatkan penjualannya supaya bisa mendukung industri-industri pendukung lainnya, serta menambah lapangan kerja dengan banyaknya pabrik-pabrik yang dibuat di Indonesia. Tapi kalau peraturan apapun pasti harus dikasih jangka waktu, karena kalau peraturan berubah-ubah itu mungkin cocok untuk mobil yang untuk negara yang produksi mobilnya itu tidak ada, artinya mobil itu semua import gitu. Itu peraturan bisa diubah seenak hati gitu ya. Tapi kalau kita ada manufacturing di sini, kita ada ratusan ribu atau mungkin jutaan pekerja yang berkaitan dengan otomotif dan industri pendukungnya, sangat-sangat dibutuhkan peraturan yang relevan dan konsisten. Jadi pilihan utamanya tadi masukannya adalah lihat ke hulunya juga, bahwa ini ada apa istilahnya, pabrikan pendukungnya ya, yang orang hidup juga dari situ untuk bisa menolong ekonomi Indonesia begitu ya. Ya, kalau kita ingin langsung mendapatkan terlalu banyak uang pajak dari penjualan mobil, pasti penjualan mobil akan menurun. Dan ketika penjualan mobil menurun, itu juga pasti akan berpengaruh ke industri pendukung lainnya. Tapi kalau pemerintah itu memudahkan orang untuk membeli mobil, maka penjualan mobil akan meningkat, industri manufaktur mobil di Indonesia juga akan berkembang, investasi juga akan masuk, dan selama kepemilikannya, pemilik mobil itu akan mengeluarkan uang untuk sejumlah industri pendukung yang itu balik lagi akan ke pajak daerah atau negara. Jadi berpikirnya jangan cuma hanya dari hulunya saja, jangan dari penjualan mobilnya saja, tapi kepemilikan mobil itu akan membuat pemilik mobil itu mengeluarkan uang, dan itu potensi pendapatan juga untuk negara dan daerah. Nah ya, bicara soal pendapatan daerah ini memang kadang pilihannya adalah bagaimana nih untuk meningkatkan pendapatan daerah begitu dalam waktu dekat, karena ini kondisinya juga lagi kayaknya butuh uang ya. Tapi ini Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyatakan aturan baru pajak kendaraan listrik atau electric vehicle tidak mengubah total pajak, melainkan hanya menggeser skema pemungutan. Menko juga menjelaskan pada aturan sebelumnya terdapat bentuk insentif tertentu seperti subsidi impor, dan skema ini yang mengalami penyesuaian pada regulasi baru. Kita simak dulu. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan bahwa total pajak yang dibayarkan pengguna kendaraan listrik tidak mengalami perubahan meskipun terdapat aturan baru terkait pungutan pajak oleh pemerintah daerah. Purbaya menyebut kebijakan terbaru hanya akan menggeser komponen pungutan tanpa menambah beban keseluruhan bagi masyarakat. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, serta pajak alat berat disebut Purbaya tidak mengubah total kewajiban pajak, melainkan hanya memindahkan komponen pembayaran dari satu pos ke pos lainnya. Purbaya menjelaskan pada skema sebelumnya terdapat beberapa komponen yang masih disubsidi oleh pemerintah, namun dalam aturan terbaru struktur subsidi tersebut telah diubah. Meski demikian, ia kembali memastikan bahwa secara keseluruhan jumlah pajak yang dibayarkan tetap sama seperti sebelumnya. Bahan dibanding ini yang sebelumnya, skema yang sebelumnya. Yang kedua kan kendaraan listrik juga udah. Yang paling masuk akal itu penjelasannya. Yang lain bilang katanya udah berhasil, udah berproduksi di sini. Tapi kalau mereka bisa subsidi, minta subsidi terus. Tapi utamanya adalah total yang mereka bayar ke pemerintah nggak ada perubahannya, bergeser dari satu tempat ke tempat lain gitu aja. Bentuknya apa saya lupa.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menetapkan aturan tersebut pada 1 April 2026. Dalam regulasi terbaru, kendaraan listrik tidak lagi secara eksplisit dikecualikan dari PKB dan BBNKB, sehingga secara prinsip kini diperlakukan sebagai objek pajak daerah layaknya kendaraan konvensional, baik saat kepemilikan maupun perpindahan kepemilikan. Ya, Mas Fitra, kalau tadi Anda katakan bahwa perlu kebijakan yang konsisten gitu ya, yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, tapi dalam beberapa waktu terakhir ini sudah ada beberapa pernyataan gitu ya dari Menteri Keuangan, juga dari Menteri Dalam Negeri. Nah, apa yang Anda pahami dari maksud Menteri Keuangan yang bilang itu hanya perpindahan pajaknya begitu ya posisinya, tapi juga dari pernyataan dari Mendagri? Jujur saja saya tidak paham apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Purbaya gitu ya, karena beliau tidak secara spesifik. Dan Pak Tito Karnavian, Mendagri, membuat peraturan tidak lagi dikecualikan mobil listrik, tapi juga memberikan himbauan untuk tetap menggratiskan mobil listrik ke pemerintah-pemerintah daerah. Nah ini kan masyarakat jadi bingung gitu. Masyarakat ada yang membutuhkan mobil sekarang, dia harus membeli mobil apa? Karena peraturannya sendiri tidak jelas yang mana yang mau diberlakukan. Kemudian ketika nanti satu peraturan berlakunya sampai berapa lama? Bisa aja tahun depan diubah lagi. Nah ini akan buruk untuk industri ketika peraturan itu tidak bisa konsisten. Kita juga harus ingat kenapa pertama kali mobil listrik itu diberi insentif, karena kita ingin langit kita biru. Kemudian PLN juga bilang bahwa listrik mereka berlimpah sehingga orang bisa menikmati berjalan dengan mobil dengan biaya yang rendah, kemudian mengurangi kebisingan juga, mengurangi polusi juga. Nah, sekarang dengan penjualan baru 11,6% ini mau diubah lagi gitu. Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kasih tahu dong ke masyarakat, berubahnya sampai berapa tahun ke depannya. Kita ini mencari uang dengan susah untuk membeli mobil gitu. Kita harus membeli mobil yang tepat, yang paling sesuai dengan kebutuhan kita dan juga paling menguntungkan dari berbagai sisi gitu. Kalau misalnya kita sudah menginvestasikan ke satu jenis mobil, kemudian peraturannya berubah lagi, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atau keraguan masyarakat untuk membeli produk otomotif. Baik, jadi memang perlunya konsistensi dari pemerintah. Oke, Mas Eri, sekarang begini. Apakah EV ini akan betul-betul bisa menggantikan mobil bensin atau ini hanya akan coexist saja di Jakarta kalau melihat dari situasi seperti ini? Kita itu kan bukan negara produsen, semua prinsipal kita kan dari luar negeri. Jadi kita tidak bisa terlalu jauh berbeda dengan negara-negara maju. Kalau kita lihat di negara-negara maju di Eropa, Cina, Jepang gitu ya, memang mobil listrik ini semakin lama semakin meningkat populasinya. Tapi memang sampai saat ini belum bisa 100% menggantikan mobil konvensional, karena mobil listrik sendiri pertumbuhannya baru di dunia, baru mulai populer itu di mungkin dekat-dekat di 2020 ya, jadi mungkin baru 10 tahun dimulai revolusi mobil listrik ini. Suatu waktu saya yakin, karena minyak bumi juga tidak abadi ya, suatu waktu saya yakin ini bisa, tapi mungkin tidak dalam waktu yang dekat. Tapi justru disitulah konsumen sekarang enak, dia punya pilihan, bisa mobil bensin, bisa mobil diesel, bisa mobil hybrid, plug-in hybrid, atau full elektrik. Ini bisa dikembangkan bersama-sama dengan aturan yang adil, aturan yang transparan, aturan yang jelas alasannya kenapa, dan satu lagi, sekali lagi saya bilang, aturan yang konsisten dalam jangka panjang. Oke. Ini adalah pertanyaan yang penting sekali nih bagi kami untuk mengetahui, karena Anda ini kan sering ke pabrikan otomotif besar dunia ya, bahkan mungkin sekarang sedang di sana, dan tentu sudah melihat begitu banyak konsep yang dibuat sebuah negara untuk kota yang lebih baik. Bisa berikan sneak peek nggak? Seperti apa sih sebenarnya transportasi dunia ke depannya, dan yang seperti apa yang cocok buat Indonesia gitu? Jadi sebenarnya mobil itu dibuat karena manusia butuh bertransportasi dari satu tempat ke tempat yang lain secara mudah. Nah, selama ini transportasi kita itu membakar bahan bakar fosil, yang itu sumber daya alam yang terbatas jumlahnya. Nah, sebenarnya manusia itu tidak perlu membakar fosil hanya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya dibuatlah teknologi elektrik.
vehicle, mobil listrik. Sekarang ini saya kebetulan lagi berada di Cina, hampir 100% motor itu di sini listrik dan sebagian besar mobil juga listrik. Hasilnya udaranya lebih segar, tidak bising, dan ketergantungan ke minyak bumi juga menipis. Tapi balik lagi, itu sesuai dengan strategi masing-masing negara. Kalau Indonesia merasa, nggak apa-apa, kita impor minyak aja yang banyak. Atau kita cadangan minyaknya masih banyak gitu kan, kita nggak perlu mengistimewakan EV, nggak apa, monggo, silakan. Atau kalau misalnya seperti Norwegia yang memang mereka benar-benar mobil listrik sudah di atas 50% penjualannya karena memang pemerintah menginginkan udara yang lebih bersih, lalu lintas yang lebih... Ya, tapi Mas Fitra, kita kan ada ancaman krisis energi nih ya. Kita cuma punya pasokan BBM cuma 21 hari kalau menurut Pak Bahlil, lalu kemudian kita ada perang di Selat Hormuz yang kemudian membuat BBM kita aja sekarang sudah naik gitu. Nah ini, apakah ini masih akan dipertahankan? Nah ini kan agak lucu. BBM baru naik karena Selat Hormuz. Kemudian sekarang orang pasti akan tertarik untuk beralih ke mobil listrik. Tiba-tiba mobil listriknya dihilangkan juga insentifnya. Loh ini apa? Gitu kan. Mau menyulitkan masyarakat atau gimana gitu. Udah bensinnya mahal, listriknya pajaknya ditambahin lagi gitu. Jadi kita tuh sebagai negara, memang negara itu harus berbisnis, negara itu harus berdagang gitu. Tapi kita berbisnislah dengan profesional dan menguntungkan masyarakat. Jangan seperti pedagang kelontong gitu. Minggu depan tiba-tiba harga dinaikin, minggu depannya lagi harga diturunin, berubah-berubah terus gitu. Jadi masyarakat sekarang sudah terjepit dengan harga BBM, walaupun yang masih yang non subsidi ya, tapi kelangkaan BBM juga masih ada di beberapa daerah. Sekarang ditambah lagi, dijepit lagi dengan mau membeli mobil listrik, ada pencabutan insentif dan penambahan pajaknya. Padahal seperti kita tahu, mobil listrik itu butuh insentif dan keringanan pajak karena mobil listrik pun punya kerugian dibandingkan mobil biasa, seperti depresiasinya yang lebih besar serta usia baterainya yang kita sama-sama belum tahu. Ya, baik, sekarang ini soal prospeknya mobil listrik lah ya. Ini saya ada sejumlah informasi penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang 2025 ini naik signifikan, bahkan hingga 141%. Dan penjualan mobil listrik pada 2025 mencapai 103.931 unit. Kita simak informasinya. Penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang tahun 2025 naik signifikan menembus angka 103.931 unit. Hasil ini membuat mobil listrik memberi kontribusi lebih dari 12% wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer secara nasional. Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, kenaikan permintaan mobil listrik pada tahun 2025 melonjak 141%, di mana pada tahun 2024 wholesale hanya 43.188 unit. Namun lonjakan penjualan kendaraan listrik tak selaras dengan jumlah produksi yang dilakukan pabrikan mobil listrik di dalam negeri. Produksi mobil listrik di Indonesia justru susut 4% pada tahun 2025 menjadi 24.727 unit. Sedangkan pada tahun 2024 produksi kendaraan listrik mencapai 25.861 unit. Artinya mayoritas distribusi mobil listrik ke dealer di sepanjang tahun lalu berasal dari negara lain atau impor CBU. Baik, kita kembali lagi ke Mas Fitra Eri. Mas Fitra, mungkin sebentar lagi akan ada acara ya. Jadi kita hanya ini aja. Ini saya ada titipan pertanyaan nih Mas Eri, ini dari beberapa teman dan juga car antusias ya. Kalau disuruh milih dalam kondisi seperti ini pertanyaan pilihan ya atau tidak gitu, atau mungkin pilihan salah satu lah gitu. EV atau combustion engine? Dengan kondisi sekarang, saya memilih untuk tidak membeli mobil sama sekali sampai peraturannya jelas, sampai harga BBM-nya jelas. Karena kita mobil itu berinvestasi itu kita harus jelas ke depannya seperti apa. Sama juga seperti industri berinvestasi. Ketika pemerintah memberatkan mobil listrik, artinya sedikit menutup potensi untuk asing berinvestasi di Indonesia. Jadi kalau saya ditanya, saat ini beli mobil apa? Saat ini mendingan wait and see. Lihat dulu peraturannya yang jelas seperti apa. Baik, kalau begitu sudah jelas. Terima kasih Mas Fitra Eri, pakar otomotif dan juga pebalap Indonesia, untuk waktunya bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu dan sukses di sana. Terima kasih. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia menjelaskan kenaikan harga LPG non-subsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 tidak diatur oleh pemerintah karena harus menyesuaikan dengan mekanisme harga pasar global.
Dari SDM itu tahu semua ya. Kemarin Senin di Gedung Kementerian SDM Jakarta, Bahlil juga menegaskan LPG non-subsidi memang diperuntukkan bagi sektor industri, hotel, dan restoran sehingga harganya bergantung pada pergerakan harga minyak dunia. Sementara itu terkait stok dan harga LPG subsidi 3 kg, pemerintah pastikan tetap dalam kondisi aman dan terjangkau bagi masyarakat. Sementara yang di atas 3 kg itu adalah LPG yang tidak disubsidi. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan, flat, sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN 48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Berikut harga daftar LPG non-subsidi 18 April 2026 di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk wilayah Aceh, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp111.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp230.000. Di kawasan Jakarta, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp107.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp228.000. Lalu di daerah Kalimantan Timur, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp114.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp238.000. Sementara itu di Sulawesi Selatan, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp111.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp230.000. Di Bali, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp107.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp228.000. Kemudian di Maluku, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp134.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp285.000. Dan di Papua, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp134.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp285.000. Otoritas Keamanan Arab Saudi kini memperketat pengamanan dengan menggelar pemeriksaan identitas di jalanan kota Madinah maupun Makkah. Seluruh jemaah Indonesia diwajibkan selalu membawa kartu nusuk sebagai syarat mutlak akses ibadah. Di tengah fase kedatangan di Madinah, petugas keamanan setempat menerapkan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Sweeping atau pemeriksaan acak ini menyasar paspor, visa, hingga kartu nusuk milik setiap jamaah yang berada di area publik. Kadakar Makkah PPIH Arab Saudi meminta jemaah tertib membawa kartu nusuk. Nusuk bukan sekedar identitas biasa, melainkan kunci akses utama memasuki kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Himbauan kita tentu kartu nusuk yang dimiliki oleh seluruh jamaah ya, itu harus dibawa kemana-mana ya, terutama untuk beraktivitas di luar ya, di luar hotel ya, bahkan di luar atau di tempat ibadah ya seperti di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Karena itu akan menjadi syarat utama ya masuk atau menjadi akses ya, syarat akses utama untuk masuk ke beberapa tempat.
Sebelumnya pemerintah bersama pihak syarikat telah membagikan kartu nusuk kepada jemaah sejak berada di asrama embarkasi. Dan kini kita akan pantau langsung suasana terkini di Mekah, Arab Saudi. Sudah ada jurnalis Indonews Ike Kesuma. Selamat sore waktu Indonesia Barat, Ike Kesuma. Apakah saat ini di Mekah sudah ramai dengan para jemaah haji yang datang? Waktu Arab Saudi, David. Ya, sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat. Saat ini jam 1:30 ya, 13.39 waktu Arab Saudi. Dan cukup panas sekali terasanya di sini. Sekitar berapa derajat ini? Di Arab Saudi saat ini cuacanya siang ini 37 derajat dengan kelembapan yang moderat ya, sekitar 18 sampai 40%. Iya. Baik. Kalau lihat dari pantauannya weathernya Arab Saudi, gimana David? Ya, apakah saat ini Mekah sudah ramai dengan para jemaah haji yang datang? Ya. Untuk jemaah haji Indonesia akan memasuki kota Mekah pada tanggal 1 Mei mendatang, 1 Mei 2026 mendatang. Tapi saat ini jemaat dari negara-negara lain sudah mulai hadir di kota Mekah ini, dari India, Bangladesh. Pada saat saya sempat ke Masjidil Haram kemarin, itu sudah dipenuhi oleh jemaah dari India, Bangladesh, kemudian juga dari Asia Selatan. Dan untuk jamaah Indonesia sendiri baru bergerak dari Madinah, itu pada tanggal 1 Mei 2026. Dan nantinya jamaah Indonesia kami himbau, dan ini juga disarankan kepada keluarga jamaah yang menonton, menyaksikan saat ini, untuk mengingatkan kembali kepada anggota keluarganya yang menunaikan ibadah haji pada hari ini, untuk tetap selalu membawa kartu nusuk. Karena kartu nusuk ini sudah mulai ada pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi Arab Saudi, dan saat ini ya itu masih sistem dengan random check ya. Jadi kalau memang kelupaan, jadi kalau jalan sendiri paling tidak bisa menunjukkan paspor dan visa yang kita miliki. Atau mungkin juga diingatkan bagi keluarga jamaah untuk mengingatkan kepada anggota keluarganya yang menunaikan ibadah haji untuk menginstal aplikasi nusuk di ponselnya, sehingga kalau seandainya kartunya ketinggalan bisa ditunjukkan dari data digitalnya, dari ponselnya tersebut. Namun kartu nusuk itu yang menjadi penting karena harus selalu tergantung di leher jamaah. Begitu, David. Baik, jadi mungkin sekali lagi supaya lebih lebih jelas betapa pentingnya ini kartu, bahwa kalau kartu nusuk ini ternyata ketinggalan, mungkin bisa aja ya sebuah keniscayaan juga bisa ketinggalan di mana begitu. Betul. Apa yang harus dilakukan oleh calon haji ini? Ya, biasanya kalau jamaah. Baik. Tampaknya ada gangguan audio. Baik. Bung Ike, ini tampaknya ada gangguan audio dari Anda yang tidak masuk sampai ke kita di sini. Jadi kami tidak bisa mendengarkan Anda. Halo, Bung Ike. Bung Ike. Audio cek sekali lagi, Bung Ike. Baik, pemirsa. Tampaknya ini audio atau sambungan audio kami dengan Ike Kesuma ada sedikit gangguan teknis. Nanti kami akan kembali kepada Ike Kesuma di Mekah, Arab Saudi. Dan kita ke informasi berikutnya. Ratusan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi berangsur tiba di Mekah, Arab Saudi. Dan mereka siap mengawal perjalanan ibadah lebih dari 231.000 jemaah haji Indonesia. Gelombang perdana kedatangan petugas PPIH Arab Saudi tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Ratusan petugas ini langsung bergerak menuju Mekah untuk menyiapkan seluruh layanan, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga perlindungan jemaah. Para petugas ini harus bekerja cepat dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk mahasiswa Indonesia di Timur Tengah, demi memastikan seluruh skema layanan dan mitigasi berjalan tanpa celah sebelum 231.000 jemaah haji Indonesia tiba dalam beberapa hari ke depan.
atau petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi yang bertugas di Makkah Al-Mukarramah, alhamdulillah sudah mulai sampai berdatangan, dan sesuai dengan timeline ada 3 trip ya, atau 3 hari ya, dan masing-masing hari ada 2 flight, 2 penerbangan. Kemarin kita alhamdulillah sudah menyambut kedatangan para petugas PPIH Arab Saudi di Makkah sebanyak 360. Penempatan petugas di titik-titik strategis menjadi kunci, terutama untuk mengantisipasi lonjakan kepadatan saat pelaksanaan umroh wajib. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, iNews melaporkan. Ya, kini kami ajak Anda untuk kembali memantau langsung di Mekah, Arab Saudi bersama dengan Bung Ike Kesuma. Bung Ike, ya, tadi audionya sempat hilang. Baik, jadi ya kami, halo Bung Ike, bisa mendengar suara saya? Ya, baik, silakan Bung David. Baik, kembali lagi tadi, jikalau memang itu akhirnya kehilangan kartu nusuknya itu, walaupun ada di handphone, apa yang harus dilakukan oleh Calhaj? Ya, jamaah haji itu disarankan pada saat ingin keluar dari hotel, itu tetap selalu membawa kartu nusuk dan juga menginstal di handphone. Selain itu, kalau seandainya juga ketinggalan, takut ada jamaah yang tidak bisa mengoperasikan ponsel, jadi jamaah haji diharapkan untuk keluar dari hotel itu secara berombongan, secara beregu. Sehingga jamaah haji itu kalau seandainya ada yang ketinggalan, ada yang meyakinkan, seperti ketua regunya atau ketua rombongannya untuk meyakinkan bahwa itu adalah jamaahnya mereka, gitu. Jadi setidaknya dari jamaah itu sudah bisa menunjukkan. Tapi yang paling penting juga, membawa visa atau paspor. Setidaknya ada paspor dan visa ini bisa dilakukan pengecekan oleh aparat kepolisian di Arab Saudi. Oke, jadi apa fungsi nusuk ini bagi Calhaj di sana yang selain bahwa memang ketika ada pemeriksaan keamanan itu kita bisa masuk, ada fungsi lain nggak? Ya, fungsi lain dari kartu nusuk ini pada saat jamaah ingin, seperti saat jamaah berada di Madinah ingin mengunjungi ke Masjid Nabawi atau ke Raudhah, itu juga wajib menunjukkan kartu nusuk karena itu sebagai kartu identitas mereka atau kartu yang harus mereka tunjukkan dari barcode-nya untuk memasuki wilayah-wilayah tersebut. Kalau untuk di daerah Makkah sendiri pada saat jamaah nantinya akan menuju ke Masjidil Haram, maka kartu nusuk itu juga akan dicek oleh petugas di Arab Saudi. Oke, begitu, baik. Bung David. Baik, nah ini kan kalau bicara soal cuaca juga nanti saya dengar, nggak tahu betul nggak ini, bahwa pada puncaknya juga nanti suhu akan sangat tinggi sekali ya. Kalau tidak salah katanya bisa mencapai 50 derajat atau apa. Apakah itu betul? Ya, kalau kalau melihat prediksinya, cuaca pada saat puncak haji nanti di kisaran 42 sampai 45 derajat Celcius. Nah, untuk itu kami mengimbau dari para petugas haji dan termasuk juga petugas haji kantor urusan haji Indonesia yang berada di Arab Saudi, mengimbau untuk jamaah untuk selalu membawa air minum di dalam tasnya. Setidaknya setiap jalan 30 menit minum 3 teguk atau sampai 4 teguk supaya tidak tubuhnya masih tetap terhidrasi dengan baik. Selain itu, saya juga dapat melaporkan David bahwa silakan. Kantor urusan haji Arab Saudi yang berada di Mekah sudah mempersiapkan penyambutan kedatangan jamaah haji yang akan berangkat dari Madinah pada tanggal 1 Mei 2026 menuju kota Mekah. Segala persiapan telah dilakukan, yaitu dengan pengecekan hotel, kemudian kesiapan hotel dan kamar-kamar hotel yang juga akan dihuni oleh para jamaah, akan ditempati oleh jamaah, sudah mulai dirapikan oleh petugas haji, oleh PPIH Arab Saudi Dakar Makkah. Jadi itu untuk kesiapannya. Dan lain-lainnya terkait dengan transportasi, semua sudah dilakukan koordinasi. Kepala Dakar Mekah, Kepala Daerah Kerja Mekah, Pak Iksan itu juga sudah menyampaikan bahwa semua telah dilakukan koordinasi lintas sektoral, baik dari seksi transportasi, kemudian tusi dari konsumsi dan juga akomodasi yang akan ditempati jamaah. Sehingga pada saat kedatangan jamaah nanti pada tanggal 1 Mei yang bergerak dari Madinah menuju Mekah, semua fasilitas yang telah disediakan, yang telah disiapkan ini sudah tersedia sehingga jamaah hanya tinggal masuk ke dalam penginapan yang mereka masing-masing. Begitu, Bung David. Baik, jaga kesehatan Bung Ike di sana.
untuk bertugas ya beberapa hari ke depan. Terima kasih rekan Ika Kesuma yang Terima melaporkan kasih langsung dari Bung David. Makkah, Arab Selamat Saudi. sore. Salam waktu sehat Arab selalu. Saudi. Salam sehat. Ya, pemirsa, musim haji kali ini memang jadi sorotan karena tingginya jumlah jemaah lansia yang mencapai 44.000 orang. Salah satu diantaranya adalah calon jemaah haji asal Serang berusia 75 tahun ini. Selain berangkat seorang diri, Nenek Masia juga menderita demensia. ...393 jemaah haji kloter 3 embarkasi Cipondo, Banten tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk bertolak ke Saudi Arabia. Banyaknya jemaah haji lansia membuat petugas harus ekstra hati-hati membantu dan melayani. Ada yang harus turun dari bus dengan cara digendong untuk ditempatkan ke kursi roda. Bahkan ada juga jemaah calon haji yang menderita demensia, penurunan fungsi otak atau daya ingat. Seperti Nenek Masuah Maruk berusia 75 tahun asal embarkasi Cipondo, Banten. Nenek Masuah berangkat sendiri ke Tanah Suci tanpa didampingi keluarga, sehingga sering meminta pulang ke rumah. Nenek mau kemana? Mau kemana Nyai? Tanya kemana? Berangkat haji. Berangkat haji. Nah, jangan minta pulang lagi berarti ya. Hati-hati ya Nyai. Namun, dengan pelayanan PPIH, akhirnya Nenek Masuah tetap berangkat. Nantinya ada petugas kesehatan dan ketua rombongan yang akan menemani. Oh, demensia. Kebetulan memang berangkat sendiri, tidak dengan keluarga. Jadi dia merasa nggak ada keluarga di sini, minta pulang gitu. Kebetulan dari pihak rombongan memang sudah kenal dekat. Jadi dia karena nggak ada yang dikenal gitu, pengen balik ke rumah terus. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh, penyelenggara haji tahun ini memang didominasi oleh jemaah haji lanjut usia. Bahkan 60% usia di atas 50 tahun. Sehingga butuh kesabaran petugas dalam melayani mengawasi tamu Allah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ketua DPRD Magetan Suratno menangis saat digelandang keluar kantor Kejaksaan Negeri Magetan. Ia menjadi tersangka setelah diduga terlibat mengantongi dana hibah sebesar 242,9 miliar rupiah. Menangis histeris, itulah ekspresi yang terlihat dari Ketua DPRD Magetan Suratno saat digiring keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Magetan menuju mobil tahanan. Dengan pengawalan ketat dan tangan terborgol, air matanya menetes deras seolah-olah menyesali perbuatannya. Suratno bersama dengan 5 orang lainnya menjadi tersangka dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran senilai 242,9 miliar rupiah. Ia bersama dengan tersangka lainnya tampak lemas usai diperiksa selama 8 jam oleh jaksa. Penetapan tersangka Ketua DPRD Magetan tahun 2024 hingga 2029 ini dilakukan setelah Kejari Magetan memeriksa 35 orang saksi dengan alat bukti berupa 788 bundel dokumen dan 12 barang bukti elektronik. Para pelaku korupsi ini menguasai seluruh tahapan hibah, mulai dari perencanaan hingga pencairan dari total anggaran 335,8 miliar rupiah yang terrealisasi. Sementara mereka diduga mengantongi 242,9 miliar rupiah yang disalurkan melalui 13 OPD. Keenam tersangka dugaan tindak pidana korupsi ini kemudian dibawa ke rutan kelas 2B Magetan untuk menjalani penahanan selama 20 hari. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan agen penyalur 2 asisten rumah tangga yang jatuh saat kabur dari rumah majikannya. Keduanya diperiksa karena diduga mempekerjakan anak di bawah umur. Tiba di Polres Metro Jakarta Pusat pada Sabtu dini hari, 2 agen penyalur asisten rumah tangga langsung dibawa petugas ke ruang penyidik. Keduanya diamankan di Brebes, Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat.
Keduanya dimintai keterangan terkait 2 ART yang jatuh saat kabur dari rumah majikannya di Jalan Bendungan Walahar Buntu, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga mereka mempekerjakan anak di bawah umur, mengingat salah satu ART yang meninggal karena terjatuh masih berusia 15 tahun. Jadi korban ini adalah PRT yang dipekerjakan melalui agen, yang agennya itu berada di Brebes dan di Cirebon. Nah, kami dari Satreskrim dan Sat PPA mengambil atau memeriksa penyalurnya, dan saat ini sudah kita amankan dan sedang diperiksa oleh Sat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat. Ada 2 orang yang diamankan, yang inisial U itu ada di Brebes dan inisial Y itu ada di Cirebon. Ini dia nama penyalurnya apa, Pak? PT-nya? Oh, ini nggak pakai PT, ini perorangan. Sebelumnya 2 ART kabur dari jendela lantai 4 rumah majikan mereka lantaran kerap mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari majikan. Naas karena panik, keduanya terjatuh dari ketinggian 15 meter. Insiden ini menyebabkan 1 ART meninggal, sementara rekannya terluka parah karena alami patah tulang tangan dan kaki. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, detik-detik 2 ART sesaat setelah jatuh dari lantai 4 di kawasan Tanah Abang terekam kamera warga. Akibat peristiwa ini, 1 tewas dan 1 lainnya patah tulang. Ya, ini adalah detik-detik evakuasi kedua korban, asisten rumah tangga yang melompat dari lantai 4 yang direkam oleh ponsel warga. 1 dari 2 korban ditemukan tak sadarkan diri dan harus menggunakan alat bantu pernafasan. Lantai 4, terus ini digembok. Ya, sementara itu yang satunya lagi, pemirsa, mengalami kondisi lengan dan pinggang yang patah. Kedua korban berusia 15 tahun dan 30 tahun. Naas, korban yang berusia 15 tahun tak sadarkan diri karena terluka di bagian kepala dan nyawanya tidak tertolong. Kedua korban merupakan ART yang kabur dari jendela lantai 4 rumah majikan mereka karena kerap tak tahan dengan majikannya. Jangan dilawan,